حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Demikian pula saudara-saudaraku yang mungkin masih menghadapi berbagai macam permasalahan, hendaknya dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah, karena Allah telah menyebutkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Begitu pula saudara-saudaraku yang mungkin dalam keadaan sakit, berbaring, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, hendaknya bersabar atas ujian yang dia terima. Karena tidaklah seseorang itu mengalami sakit hal semacam itu kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, menghilangkan sifat kesombongan yang ada pada dirinya, dan menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya, yaitu Az-Zawaju Al-Islami As-Sa'id, telah diterjemahkan yaitu Keluarga Sakinah, dan beliau menempatkan salah satu poin di mana kita masih membahas hak seorang istri, yaitu memperlakukan para wanita dengan baik. Diriwayatkan dari Samurah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dil'in, wa innaka in turid iqamata dal'i taksirha fadariha ta'ish biha." Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kau ingin meluruskan tulang rusuk, maka kau pasti mematahkannya. Maka bersikaplah ramah terhadapnya, niscaya kau hidup tentram bersamanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Al-Jami'. Begitu pula diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dila'in, lan tastaqima laka ala tariqatin, fa in istamta'ta biha wa biha iwaj, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha, wa kasruha talaquha." Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan berjalan lurus bersamamu dalam meniti suatu jalan. Jika kau bersenang-senang dengannya, maka kau bersenang-senang dengannya dan padanya ada kebengkokan. Jika kau meluruskannya, maka kau mematahkannya. Mematahkannya adalah menceraikannya. Hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan di dalam Sahih beliau pada nomor 1468.
Begitu pula di dalam riwayat yang lain, istausu bin nisa, perlakukanlah wanita dengan baik, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dila'i a'lahu, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika kau meluruskannya maka kau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, namun jika kau biarkan maka ia tetap dalam kebengkokan. Fastausu bin nisa'i khairan, oleh karena itu perlakukanlah wanita dengan baik. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sabda beliau, kata Syekh di sini, Syekh Mahmud Al-Misri, istausu bin nisa'i khairan. Istisqa artinya menerima nasihat, makna lafal ini aku berwasiat kepada kalian agar memperlakukan mereka, para wanita, istri-istri kalian itu dengan baik. Maka terimalah wasiatku terkait mereka, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Karena itu mereka hanya bisa dimanfaatkan dengan bersikap ramah, lemah lembut terhadap mereka, dan menunaikan hak-hak mereka. Atau huruf sin dan sabda Nabi istausu untuk tuntutan yang ditekankan. Maksudnya, mintalah wasiat dari diri kalian terkait mereka. Aku meminta wasiat atau meminta wasiat dan nasihat dari orang lain terkait mereka. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, merangkaikan makna hadis di dalam bentuk bait syair. Ya, berkaitan dengan wanita, ia adalah tulang rusuk bengkok yang tidak akan bisa engkau luruskan. Ketahuilah, meluruskan tulang rusuk adalah mematahkannya. Ia menyatukan antara kelemahan dan kekuatan masa muda. Bukankah aneh jika kelemahan dan kemampuannya menyatu? Makna hadis wanita diciptakan dari tulang yang bengkok ini berdasarkan takbiat dan fitrah mereka. Wanita siap melakukan kesalahan yang lebih banyak daripada laki-laki sebagai prinsip umum. Maksudnya secara umum wanita ini lebih banyak kebengkokannya. Oleh karena itu, ketika seorang suami menginginkan kehidupan yang baik dan bahagia bersama istri, ia harus mengetahui bahwa kesalahan istri adalah hal yang wajar. Maka jangan banyak mencela dan juga menghukum. Jangan mengubah kehidupan bersama istri menjadi seperti neraka. Ya, setiap kesalahan itu dihitung. Setiap kesalahan diinterogasi, maka jadilah kehidupannya itu tidak harmonis. Yang terjadi adalah rasa kekhawatiran yang terus-menerus. Sebaliknya, ia harus bersikap ramah dan pemurah agar bisa hidup dengan nikmat, nyaman, dan tentram bersama istrinya. Namun ketika suami ingin setiap kali menginterogasi istri terkait segala hal, dari hal yang kecil hingga hal yang besar, dari kesalahan-kesalahannya, maka ia tidak akan pernah bisa
Nah, sikap keras seperti ini justru akan menghancurkan kehidupan suami istri yang akan berdampak pada perceraian. Ya, karena dasarnya wanita itu terbuat dari tulang yang bengkok tersebut. Ketika seorang lelaki mengetahui hal itu dengan baik, tentu akan bisa menghindari banyak beban dan meletihkan. Nah, dia sadar, memang demikianlah itu wanita. Ya. Kekeliruan-kekeliruan yang dialami wanita berdasarkan tabiatnya, maksudnya bukanlah kekeliruan ya tentang sosial yang lazim dikenal banyak orang, juga bukan bermaksud menyimpang dari etika dan kesopanan, seperti dia pergi bersama laki-laki lain, maka ini sudah keluar. Ya, bukan yang seperti itu maksudnya. Menurut tradisi masyarakat, karena umumnya kita menjumpai wanita lebih berpegang pada etika-etika dan norma-norma sosial daripada kaum lelaki, kata Syekh di sini. Yang dimaksud dari hadis ini, wallahu a'lam, bahwa wanita jenis yang berbeda dari laki-laki. Ya. Karena laki-laki ini dia akan melangkah. Nah, sebagaimana kita ketahui takbiat-takbiatnya seorang laki-laki, sedangkan perempuan itu mengedepankan perasaan. Di mana takbiat fisik, pikiran, dan daya nalarnya berperan di bidang-bidang yang berbeda dengan bidang kaum lelaki. Tatapan wanita terhadap lelaki tentu berbeda dengan tatapan lelaki terhadap wanita. Karena wanita adalah tipe yang berbeda, kata Syekh. Oleh karena itu, siapa yang menginginkan istrinya sama persis seperti dirinya dan mengisyaratkan hal itu demi menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga, ia telah benar-benar keliru. Ya, karena sisi penciptaannya sudah berbeda. Takbiatnya sudah berbeda. Ya. Oleh karena itu jangan sampai seseorang itu memperolok istri-istrinya hanya gara-gara dia tidak mampu berbuat seperti dirinya. Ya. Memperbaiki mobil, ganti ban, ya, memperbaiki genting rumah dan sebagainya, karena memang berbeda. Berbeda. Tahukah Anda, kata Syekh, bahwa sifat bengkok yang ada pada wanita justru menjadi rahasia daya tarik tersendiri dan merupakan keindahan. Di samping sebagai rahasia kedekatannya dengan seorang lelaki, sekaligus kegigihannya untuk tetap mempertahankan si lelaki. Wanita tanpa kekeliruan menginginkan lelaki tanpa kekeliruan, bukan atau bersikap tinggi hati dan menyepelekan lelaki. Sikap seperti ini tentu dengan cepat dapat memutuskan ikatan suami istri tersebut. Nah, kekeliruan-kekeliruan seorang wanita memiliki tipikal yang justru menegaskan sisi feminisme pada dirinya. Semakin membuat suami merasa bangga dan merasa sebagai tuan. Itulah kenapa Allah dan Rasulnya melaknat wanita-wanita yang bertingkah seperti lelaki. Sebaliknya, laki-laki bertingkah seperti wanita, ini adalah terlaknat. Dari cara berjalannya, dari tindak tanduknya, wajar kalau berbeda karena memang berbeda. Nabi adalah manusia terbaik dalam hal mempergauli istrinya. Paling lemah lembut, paling murah hati terhadap mereka. Kadang ada di antara istri-istri beliau yang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan wanita lain pada umumnya. Namun beliau tidak marah ataupun menghukum, tetapi memaafkan dan berlapang dada. Ini yang harus kita teladani. Kadang-kadang membantah, ya, ada kalanya seperti itu. Ya sebagaimana wanita-wanita lain.
Dari itulah diriwayatkan dari istri Umar bin Khattab membantah kata-katanya. Kemudian Umar berkata kepadanya, "Pantaskah kau membantah kata-kataku, wahai wanita hina?" Nah, istrinya berkata, istri-istri Rasulullah membantah kata-kata beliau dan beliau lebih baik dari kamu. Nah, ini ucapan istri Umar kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena tidak ada yang bisa menjamin kelurusan seseorang tersebut, apalagi seorang wanita. Oleh karena itu, buanglah sikap yang dipaksakan dan sikap kaku, ya, keras, kaku, frontal, ya, sok disiplin, ya, dalam hal yang semuanya harus begini. Ya. Karena sikap seperti ini membuat istri tidak suka. Seakan hanya berhubungan badan dan memiliki momongan saja yang dipahami si suami dari makna pernikahan. Selain itu, ia juga harus menjaga prinsip-prinsip kejantanan, sifat kesatria, dan juga rasa malu. Karena itulah Umar bin Khattab berkata, meski ia sendiri sosok yang keras dalam memperlakukan istri, seseorang laki-laki harus seperti anak kecil. Selanjutnya ketika mereka mencari apa yang ada padanya, mereka mendapatinya seorang lelaki dewasa. Nabi mendorong sahabat-sahabat beliau untuk berperilaku baik seperti ini. Beliau berkata kepada Jabir, "Mengapa kau tidak menikahi seorang wanita yang kau bercumbu dengannya dan ia juga bercumbu denganmu?" Ya, maka Jabir pun menjawab agar istrinya ini dia bisa ngomong, ya, istilah bahasa kita, kepada adik-adiknya. Kalau seandainya dia mengambil istri seorang yang gadis, tentulah sebaya dan mereka dengan adik-adiknya, sehingga apa? Bisa jadi istrinya akan diremehkan. Kemudian berikutnya, dibolehkan berdusta dalam hal perasaan. Islam membolehkan suami istri berdusta dalam hal perasaan demi kelangsungan pergaulan di antara keduanya. Masing-masing di antara istri harus berusaha keras menarik simpati dan cinta pasangan melebihi perasaan yang ada di dalam hati, karena membiasakan suatu watak akan menjadi watak bawaan. Ini harus kita garis bawahi. Membiasakan suatu watak akan menjadi watak bawaan. Seseorang mungkin membiasakan untuk amanah, lama-lama dia memiliki tabiat seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Semoga Allah merahmati Ulayyah binti Al-Mahdi, saudari Harun Ar-Rasyid, ketika mengatakan, berupayalah untuk menarik cinta, karena cinta itu akan mendatangkan cinta. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Udrah Ad-Du'ali pada masa Khalifah Umar, ia selalu menghulu wanita-wanita yang ia nikahi, hingga banyak berita menyebar tentang dirinya yang tidak ia sukai. Ketika mengetahui berita-berita tersebut, ia pergi bersama Abdullah bin Arqam dengan menggandeng tangannya hingga masuk ke rumah. Setelah itu dia berkata kepada istrinya, "Aku menyumpahimu dengan nama Allah, apakah kau membenciku?" Maka istrinya menjawab, "Jangan menyumpahiku dengan nama Allah." Ia kembali berkata, "Aku menyumpahmu dengan nama Allah, apakah kau membenciku?" Maka istrinya menjawab, "Ya." Maksudnya, dia berkata jujur, apa adanya. Ia kemudian berkata kepada Ibnu Arqam, "Kamu mendengar kata-katanya?" Setelah itu, keduanya pergi menemui Umar. Lalu,
Ibnu Abi Udra berkata, kalian memperbincangkan bahwa aku ini menzalimi istri-istriku dan aku menghuluk mereka. Silahkan saja engkau tanyakan kepada Ibnu Arqam. Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Arqam. Lalu Ibnu Arqam memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan adalah benar. Ya. Umar kemudian mengirim utusan untuk memanggil istri Ibnu Abi Utrah. Ia lantas datang bersama bibinya, lalu Umar berkata, kaukah yang berkata kepada suamimu bahwa kau membencinya? Istri Ibnu Abi Utrah ini menjawab, aku adalah orang yang pertama yang bertobat dan kembali pada perintah Allah. Dikarenakan dia suaminya itu menyumpahku dengan nama Allah, sehingga aku berdosa jika aku berdusta. Lantas, bolehkah aku berdusta wahai Amirul Mukminin? Ya, maksudnya meskipun dia kurang begitu suka, ya, mungkin bawaan seseorang, maksudnya bukan Ibnu Abi Udrah, mungkin suaminya itu keras, kaku, kasar, hatinya ini tidak suka, ya. Tapi ketika ditanya apakah dia boleh berdusta, maka Amirul Mukminin menjawab, iya, berbohonglah. Karena jika ada seseorang di antara kalian yang tidak mencintai istrinya atau suaminya, janganlah dia mengatakannya. Karena sangat jarang sekali rumah tangga yang dibangun di atas landasan cinta, tapi kebanyakan orang bergaul atas dasar Islam dan keturunan. Ini disebutkan di dalam Syarhus Sunnah. Meski dusta diharamkan dan syariat menekankan haramnya dusta, namun ada sebagian di antara kebohongan yang dibolehkan demi memperbaiki hubungan seorang suami dengan istrinya dan untuk menyenangkan hati istrinya. Diriwayatkan dari Ummu Kulthum binti Uqbah bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas wa yamni khairan aw yaqulu khairan." Qalat, "Lam asma'hu yurahisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalathin." Bukanlah berdusta orang yang mendamaikan hubungan di antara sesamanya. Jika ada orang berselisih, dia damaikan. Ya. Bisa jadi dia ditanya ya, tentang dirinya, aku tidak suka dengan dia. Maka dia mengucapkan kata-kata bisa merekatkan hubungan orang tersebut, tapi dia selalu mendoakan kamu. Ya. Bisa jadi doanya Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, ya kan? Termasuk mendoakan kalau dia orang beriman, dia masuk dalam sebutan doa tersebut. Maka dengan demikian, meskipun tidak dijelaskan secara detail, maka akan menjadikan hatinya itu luluh. Ya, menghilangkan kebencian, permusuhan di antara orang-orang beriman. Jadi yang pertama dibolehkan adalah untuk mendamaikan hubungan di antara sesama. Kemudian yang kedua, wa haditsir rajul imra'atahu, perkataan seorang laki-laki terhadap istrinya. Ya, bisa jadi istrinya ini memasak keasinan atau tidak enak. Bagaimana masakanku, Mas? Wah, enak sekali. Ya, dia berdusta untuk menyenangkan istrinya. Kemudian istrinya membeli pakaian, kemudian dipakai di hadapannya, kemudian ditanya, bagaimana, Mas, saya pakai baju ini? Ya, kalau dia jawab terus terang, bisa jadi marah. Wah, kamu ini seperti limbuk, wah, marah. Tapi kalau dia jawab, Masya Allah, kamu cantik sekali. Ya, maka hatinya akan
senang. Boleh untuk mengungkapkan hal itu, baik laki-laki maupun perempuannya, suami maupun istrinya. Yang ketiga, wa hadisil mar'ati zaujaha. Dan lelaki terhadap istrinya, dan juga perkataan seseorang wanita terhadap suaminya. Dan di antara yang dibolehkan yaitu seseorang yang sedang berperang dan dia mengatur strategi. Ya, mengatur strategi. Kemudian para pendengar radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, yang ketujuh, suami harus memiliki sifat cemburu kepada istri dan selalu menjaganya. Ya, di antara bentuk cinta seorang lelaki terhadap istrinya adalah memiliki sifat cemburu terhadap istrinya dan menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakitinya, baik dalam bentuk tatapan maupun ucapan. Ya. Istri adalah kekayaan terbesar yang dimiliki seorang laki-laki, sehingga tentu tidak pantas baginya menjadikan istri bahan omongan, sasaran tatapan mata orang, ataupun menjadikan pikiran orang lain. Jangan sampai. Dari sini apa yang diucapkan Syekh di sini, apa yang ditulis, maka tidak selayaknya seorang suami itu membeberkan, ya, menampilkan foto-foto istrinya di tontonan-tontonan yang dapat dilihat oleh orang-orang umum. Nah, terutama dalam hal ini yang paling sering adalah status ataupun profil, maka hendaknya dihindari. Jangan sampai istri kita ini dikagumi oleh orang-orang lain. Jangan sampai. Syekh melanjutkan, cemburu adalah sifat paling istimewa yang dimiliki seorang lelaki terhormat dan mulia. Jadi orang tidak punya cemburu, ini adalah orang yang rendah. Ya. Sebagaimana kita saksikan orang-orang kafir, mereka, ya, tidak cemburu kadang-kadang melihat istrinya bersama laki-laki lain. Nah, seperti itu. Ketika cemburu telah tertanam kuat di dalam diri seorang lelaki, maka ia menunjukkan betapa kuat kejantanannya yang sejati dan mulia. Maka tidak heran jika para lelaki mulia dan pemberani dipuji dengan sifat cemburu terhadap istri dan selalu menjaga mereka. Sebaliknya, salah satu sifat terburuk adalah lemahnya kecemburuan terhadap istri. Ya. Tidak ada kaum lelaki yang memiliki kelemahan seperti ini selain laki-laki yang hina saja. Cemburu bukan berarti berburuk sangka terhadap istri, itu tidak. Ya. Atau menginterogasi istri karena setiap kesalahan yang dia lakukan. Selain kecurigaan, berbuat kemaksiatan. Ya. Namun demikian, manakala seseorang lelaki mendapatkan kesempatan untuk melihat istrinya melakukan sesuatu kekeliruan, selain perbuatan maksiat, sikap seperti ini sah-sah saja dan tidak tercelah. Melihat istrinya kok dia bareng dengan laki-laki lain, ataupun ngobrol chattingan sama laki-laki lain, menjurus mengarah apa yang tidak pantas, bukan satu pelayanan ataupun jual beli, maka ini harus diluruskan. Demikian pula seorang istri meskipun dibolehkan berdusta untuk menghilangkan kebencian pada suami maupun istri, bukan berarti seorang istri itu berdusta dalam perkara-perkara yang berkhianat kepada suaminya. Ini larangan keras.
Sebagaimana ada suami, kemudian datang laki-laki, kemudian suaminya pergi, laki-laki tersebut datang lagi. Ya, di situ ketika ditanya suaminya, dia tidak datang, bohong, berdusta, maka ini adalah berkhianat kepada pasangannya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Inna minal ghairati ma yubghidullahu wa hiyal ghairatu fi ghairi ribatin. Sungguh di antara sifat cemburu itu ada yang dibenci Allah, yaitu cemburunya seseorang lelaki terhadap istrinya untuk selain hal yang mencurigakan. Jadi kalau terdapat hal-hal yang maksiat, maka layak untuk dicemburui atau ditanyakan, diluruskan. Suami adalah pemegang kepemimpinan, pihak pertama yang bertanggung jawab di tengah keluarga dan pelindung bagi para anggota keluarga. Ia adalah anggota keluarga yang paling jauh pandangannya dan paling mengetahui dampak serta akibat segala sesuatu. Maka dari itu layak baginya memiliki sifat cemburu terhadap istrinya tersebut. Islam sudah menata dengan baik urusan cemburu yang secara garis besarnya bisa kami sampaikan sebagai berikut ini, kata Syekh Mahmud Al-Misri. Yang pertama, istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah suami, apakah itu lelaki maupun perempuan, dari kalangan kerabat ataupun orang lain tanpa izin suami. Ya. Karena suami lebih mengetahui maslahat keluarga, mengingat ia adalah kepala keluarga. Bisa jadi masuknya keluarga tersebut ya menjadi bumerang bagi keluarga, atau ibu istri justru dapat merusak hubungan suami dengan keluarganya. Ya, karena ada pihak-pihak ketiga itu saat-saat tertentu bisa menjadi bumerang ataupun menjadi kompor di dalam merusak rumah tangga seseorang. Untuk lelaki yang bukan mahram, ini orang lain, maka istri tidak boleh mengizinkan masuk meski diizinkan suami. Ya, kalau istri, suami tidak ada, karena perbuatan seperti ini tergolong dosa. Tidak ada kata patuh kepada makhluk dalam mendurhakai Khalik. Meskipun suaminya mengizinkan, maka itu tidak boleh. Maka dari sini kita lihat, ya, di antara banyaknya terjadi perzinaan, perselingkuhan karena terlalu bebas seseorang membiarkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Ya, servis AC, servis kompor gas, servis kulkas, servis mesin cuci, maka orang-orang tersebut masuk keluar rumah, ya, di mana kadang baliyadu billah istri tidak menutup aurat secara sempurna, sedangkan suami tidak ada. Kemana lagi larinya? Karena memang syaitan akan menjadi pihak ketiga yang dapat dengan mudah menjerumuskan ke dalam perzinaan. Oleh karena itu, meskipun seorang suami itu mengizinkan, ya, bolehnya orang lain masuk, tetapi ketika hal ini suami tidak ada, bisa menjadikan fitnah, maka seorang istri tidak boleh mentaatinya, kata Syekh di sini. Di sisi lain, suami tidak boleh membawa masuk lelaki yang tidak takut kepada Allah untuk menemui istri. Karena bisa jadi lelaki tersebut melayangkan tatapan khianat atau mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada istri, sehingga dapat menyalakan percikan api di dalam rumah tangga. Di mana satu kejadian, jamaah rahimana wa rahimakumullah, para pendengar Radio Mas FM, ada seseorang yang memiliki teman dekat
Ya. Kemudian teman dekat ini biasa ke rumahnya. Ketika seorang suami tersebut pergi bekerja dari pagi sampai sore, maka dengan mudah dibaca teman tersebut. Sementara teman tersebut keluar masuk ke rumahnya, itu melihat persis seperti apa istrinya. Lebih dahsyat lagi di mana istri ini tidak menutup aurat secara rapat. Maka mata-mata yang berkhianat itu akan menanamkan dendam untuk merasakan ya perbuatan-perbuatan zina yang berdosa dan terkutuk tersebut. Maka setelah dia mengetahui istrinya tersebut, maka dia berselera. Sehingga ketika suaminya pergi, maka dia datang. Ini sebuah kisah nyata. Setelah itu, berkali-kali hal itu dilakukan, maka perzinaan pun terjadi antara teman suami dengan istrinya tersebut. Istri pun ketika disindir, maka dia tidak mengakui. Ya, padahal harusnya yang tepat adalah ketika seorang suami itu sudah ada tanda-tanda seperti itu, dia harus bersikap tegas. Ya, menghentikan, kemudian juga ya tidak lagi menyindir, tapi betul-betul menegaskan. Itu untuk di stop. Dari situlah akhirnya terjadilah ya bumerang pada keluarga tersebut, sehingga dipasanglah CCTV, terjadilah apa yang terjadi, maka akhirnya pun rumah tangga tersebut hancur. Ya, rumah tangga tersebut akhirnya pun bercerai. Ini sangat banyak sekali, bukan hanya 1-2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba khadiman ala ahliha falaysa minna." Barang siapa merusak hubungan seorang pelayan dengan keluarga tuannya, maka dia bukan golongan kami. Wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan golongan kami. Jadi seseorang selingkuh atau menyelingkuhi orang yang punya suami, ini haram hukumnya. Dosa besar. Terkait hal itu, Ibnul Qayyim berkata bahwa perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar jika Nabi melarang seorang laki-laki meminang wanita pinangan laki-laki lain. Lantas bagaimana dengan orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, atau merusak hubungan hamba sahaya wanita dan tuannya? Maka ini tidak boleh. Sebutkan di dalam Faidul Qadir. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bagaimana iblis ini meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Secara makna, kemudian ada yang melaporkan, aku telah berbuat begini. Maka iblis ini berkata, kamu belum berbuat apa-apa. Datang lagi, aku berbuat begini. Kamu juga belum berbuat apa-apa. Sampai ada yang melapor bahwa aku telah berhasil menceraikan antara suami dengan istrinya. Maka iblis ini dengan bangganya, ini baru benar. Maka dia pun diberi mahkota. Ya. Lihatlah bagaimana iblis itu memang mencanangkan orang-orang, bagaimana mereka itu bisa bercerai dari istri-istri maupun suami-suami mereka. Ya, di mana kita saksikan dewasa ini, waliyadzubillah, banyaknya perselingkuhan itu disebabkan karena jauhnya masyarakat ini dari tuntunan agama. Batasan-batasan mana saja yang dibolehkan dan mana yang terlarang. Sehingga terjadilah
perceraian yang luar biasa, yang diawali sebelumnya dengan perzinaan, perselingkuhan. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakum waduhula 'alan nisa'i." Faqala rajulun minal ansari, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Qala al-hamu al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian memasuki tempat-tempat para wanita." Maka ada seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ipar?" Ya, mungkin dia punya adik ipar atau kakak ipar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ipar adalah maut." Nah, ipar ini bisa membawa kepada kematian. Ada sebuah kisah para pendengar Radio Mas FM yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, di mana seorang ayah menitipkan adiknya kepada kakaknya di satu kota. Daripada dia harus kos, dia lebih baik ikut kakaknya. Ya. Bahkan ayahnya ini mengancam kalau kakaknya tidak mau, maka lebih baik untuk tidak usah dianggap keluarga. Maka kakaknya ini minta pendapat kepada temannya, di mana temannya ini adalah orang yang jahil terhadap agama. Ya, apa yang dikatakan itu sebaiknya bapakmu itu dituruti saja, karena itu juga adikmu. Kamu bisa tinggal di belakang, sementara adikmu itu di depan. Ya. Kemudian berjalannya waktu sampai terjadilah kecelakaan di mana wanita ini mengeklaim bahwasanya laki-laki tersebut telah menggauli anaknya. Setelah itu, maka seorang dokter meneliti dan dia itu terkejut bahwa laki-laki ini katanya memiliki 3 orang anak. Sementara dia lihat padahal laki-laki ini mandul. Ya, kakak dari adiknya tersebut. Maka mendengar keterangan seperti itu, laki-laki tersebut kaget. Bagaimana saya punya anak 3 di rumah? Bisa dikatakan mandul. Hingga akhirnya dilihatlah. Ternyata anak 3 di rumah tersebut bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari adiknya tersebut. Maka akhirnya pun seorang istri tersebut maka dihukumi dengan hukum rajam. Ya, begitu pula adiknya diasingkan. Disinilah yang disebutkan di antara hikmahnya yang Rasulullah SAW sebutkan, alhamu al-maut. Ipar itu bisa membawa kematian. Karena bisa jadi seseorang itu keluar masuk di rumah orang lain, kalau dia orang lain dianggap itu orang lain, berbahaya. Tapi kalau kakak ipar, adik ipar dianggap hal yang biasa, hal yang dibolehkan. Padahal ini justru sangat membahayakan sekali. Maka hendaknya kita hati-hati, waspada. Kita lanjutkan pada berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyya." Janganlah engkau berkawan selain dengan orang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Agar anjuran untuk yang lebih baik. Ya. Kemudian kata Syekh yang kedua, ini tidak keluar dari rumah suami ke tempat-tempat perkumpulan kaum lelaki. Seorang istri tidak boleh keluar
Ya, ke tempat-tempat berkumpulnya para laki-laki. Kemudian berbaur dengan mereka dalam perayaan ataupun turut dalam begadang-begadang bersama keluarga ataupun non-keluarga. Di pasar-pasar, di dalam alat-alat transportasi dan toko-toko. Yang lebih menyedihkan, bagaimana bercampur aduknya laki-laki perempuan dalam waktu yang panjang bersama laki-laki lain. Baik itu di pabrik-pabrik maupun di tempat-tempat di situ tiap hari berjumpa, berkumpul, bercanda. Ya, tentu ini sangat membahayakan bagi istri tersebut, bagi orang-orang yang memiliki kecemburuan. Kadang masuk pagi, kadang siang, kadang malam. Sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang menyimpang dari agama ini. Ya, baik itu perselingkuhan maupun perzinahan. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, tidak menyusahkan istri dengan pergi lama meninggalkannya. Ya. Juga tidak mendorong istri berbuat fasik dengan membaca kisah-kisah keji dan majalah-majalah yang tidak tahu malu, kata Syekh. Juga tidak menyertai istri ke tempat-tempat hiburan, tidak memperdengarkan kepadanya suara-suara nyanyian, tidak melengkapi rumah dengan hal-hal yang bisa merusak rumah tersebut. Ya, di mana di situ tontonan-tontonan ditampilkan, orang-orang yang membuka aurat terus-menerus, sementara dirinya tidak ada, sehingga ketika tergugah syahwatnya, maka hal ini sangat mudah sekali, rentan sekali, akhirnya mencari pelampiasan dengan berselingkuh. Ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, jangan sampai seorang suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Ya, bulan-bulanan, sehingga istri ini tidak bisa melepaskan syahwatnya ataupun kebutuhan batinnya. Ini salah satu kendala di mana harus kita perhatikan. Berapa banyak korban berangkat dari rumah diantar suaminya, pergi ke luar negeri. Setelah sampai di sana, ternyata istri balik lagi ke rumah hanya untuk bercerai dengan suaminya. Ini sangat banyak. Begitu pula suami yang ditinggalkan akhirnya melakukan perselingkuhan, sehingga terjadilah kerusakan berbagai tempat. Ini sangat banyak, sampai rumah-rumah mereka dihancurkan dengan alat-alat berat. Wal'iyadu billah. Karena sarana-sarana, baik tontonan-tontonan tersebut maupun gambar-gambar yang dilarang, alat-alat semacam ini, kata Syekh, termasuk salah satu penyebab kerusakan terbesar dan hancurnya moral abad ini. Bagaimana orang yang tidak menyadari hal ini? Orang-orang banyak yang tidak menyadari. Bahkan mereka justru menyukai alat-alat tersebut. La khala wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Mas FM dan saudaraku dimanapun berada, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh beliau, Syekh Mahmud Al-Misri ini bisa mengingatkan kita, bisa menjadikan kuat keimanan kita, bisa meneguhkan, mengokohkan rumah tangga kita, dan menjadikan kita bukan hanya membina rumah tangga di dunia, tapi bisa membawa ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.